Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan yang terindah dalam hidup kita. Kita boleh bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menghampiri tahtanya yang suci, teristimewa. Pagi hari ini kita kembali bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang ada di depan kita. Lambang korban Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa kita. Mari kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai dalam hidupku, di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku Tuhan. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagi. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai dalam hidupku, damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita menserukan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari jemaat Tuhan katakan, bagi Dia, bagi
segala pujian. Inilah pujian kami bagi Engkau Tuhan. Hormat syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sudah mati bagi kami, sudah mengorbankan nyawamu bagi kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Samalah bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selamanya bagimu Tuhan. Selama-lamanya. Kita sembah Dia. Haleluya. Segala pujian sembah sujud kami hanya bagimu Tuhan. Allah yang kudus, Engkau yang mati bagi kami. Kau korbankan nyawamu menebus dosa kami. Engkau Allah, Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau Allah, Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bila kami menyembah Engkau Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, beracaralah Tuhan. Glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bersembah Tuhan, sembah Dia Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Kami merasakan Tuhan, kehadiran-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
kepada Ibu Gembala untuk membuka ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati perjamuan kudus Tuhan, supaya setiap umat-Mu yang ambil bagian tubuh dan darah-Mu, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan. Mereka yang di dalam pergumulan permasalahan Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Marilah Tuhan Engkau akan kuduskan, oh Tuhan, setiap ruangan hati kami dengan kuasa darah-Mu. Sucikanlah Tuhan ruangan ini ya Bapa. Biarlah kami semua pada pagi hari ini boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu akan membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari kita lambaikan tangan kita mau lihat kanan kiri kita, muka belakang. Iya, haleluya, halo. Amin, puji Tuhan. Kita boleh bersyukur kembali Bapak Ibu pagi hari ini. Hal yang terindah dalam hidup kita boleh kembali bertemu dengan Tuhan di tempatnya, di rumahnya yang kudus. Istimewa pagi hari ini tersedia tubuh dan darah Kristus, lambang korban Kristus di atas kayu salib yang telah menebus dosa kita. Kita bersuka cita dan kita bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Yeay! Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bapak Ibu bisa mengeluarkan powernya pagi hari ini, menyerukan nama Yesus? Bisa? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak-sorai. Kita bebaskan roh kita saat ini. Kita bersorak-sorai, berseru. Nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Hey. Mari katakan sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita boleh gemetar, kalahkan tipu daya. Dengan apa? Kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya.
maju, nyatakan kuasanya. Injak iblis, kalahkan dia. Iblis ketat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yes, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Oh, oh. Maju, nyatakan kuasanya. Kita injak iblis, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang dahsyat. Kami persilahkan dulu kembali. Puji Tuhan. Satu hal yang terindah dalam hidup kita, ketika Allah mau menyerahkan hidupnya untuk kita, kita telah dibebaskan dari segala dosa dan kita dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk pagi yang sangat indah ini Tuhan. Hari yang teristimewa dalam hidup kami boleh kembali menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami kembali untuk memberi yang terbaik kepada Engkau melalui harta benda kami Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan melalui pemberian kami ini. Karena kami belajar Tuhan, memberi dengan setulus hati kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Semuanya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Engkau. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati dan menyucikan tangan-tangan yang memberikan persembahan kepada Engkau. Engkau layakkan kami dan Engkau disenangkan Tuhan melalui persembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang terindah dalam hidup kami. Thank you Jesus. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesus. Bukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan sama-sama, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku. Oh, karya terbesar. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkaulah harta yang tak ternilai. Waktu serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Bapa Surgawi. Bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebaikan Engkau kembali Tuhan. Boleh memasuki ibadah raya pada Sabat ini ya Bapa. Dan Tuhan tolong kami, tiap pribadi, sehingga kami memperoleh semua janji-janji kebaikan Engkau untuk kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa Surgawi. Segala sesuatu yang berusaha menghalangi, mengganggu di dalam kami beribadah ini, kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus bekerjalah, Bapa berhadirat di tengah-tengah kami, di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara saat ini ke dalam tangan Engkau hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Shalom saudara di Tuhan. Pagi hari ini kita akan menerima kembali firman kebenaran ya. Bagaimana seharusnya sebagai orang-orang percaya dalam merespon semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 17 Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 pasal 17 ayat 11 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ke-10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Puji Tuhan. Saudara, ada dikatakan 10 orang yang sakit kusta, sesuatu bukan hal yang kebetulan kalau Tuhan Yesus harus melewati daerah Samaria dan Galilea di perbatasan ya, dikatakan di situ di perbatasan Samaria dan Galilea. Ini unik ini. Agak uniknya kelihatannya ya, walaupun tidak disebut ada 10 orang kusta, ini mereka bisa bersatu. Karena yang satu ini orang Samaria, yang lainnya kelihatannya orang Yahudi walaupun memang tidak ditulis di situ. Kemungkinan besar karena apa? Kan ini daerahnya hanya daerah orang Yahudi, rata-rata kan demikian. Tapi mereka bisa bersatu. Mengapa? Karena sebetulnya mereka harusnya kalau secara umum tidak bisa bersatu. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu seperti orang buangan begitu. Mereka memiliki cara beribadah sendiri, pola ibadahnya sendiri, ya tidak sama dengan orang-orang Israel pada umumnya itu. Nah, ini karena dianggap orang ini sudah campuran, tidak murni, makanya dikatakan orangnya mungkin kelas 2 begitu ya. Nah, tetapi di sini kita melihat justru pada waktu orang ini sakit ini bisa ketemu mereka. 10 orang ini satu dikatakan orang Samaria. Nah, saudara, dan mereka bertemu dengan Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan katanya, "Kasihanilah kami." Mereka menginginkan yaitu kesembuhan. Saudara perlu tahu bahwa untuk sakit kusta ini jelas tidak ada obatnya. Untuk waktu-waktu saat itu enggak ada obatnya. Mereka hanya bisa mengharapkan kesembuhan itu
hanya melalui mujizat Yesus Kristus saja. Lain itu tidak bisa. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan, dikatakan Tuhan menyuruh mereka untuk pergi. Mereka mungkin berpikir, apa kok tidak seperti biasanya didengar? Kalau Tuhan datang menjumpai orang sakit kemudian katakan, tahirlah kamu, begitu ya. Ada kan di Alkitab yang lain dikatakan, tahirlah kamu, seketika itu juga tahir. Tapi di sini unik, tidak, sama Tuhan disuruh memperlihatkan dirinya kepada imam. Karena imam yang bisa menilai kalau orang itu dikatakan sembuh atau tidak, itu imam yang bisa menilai. Tapi dikatakan di tengah jalan mereka tahu-tahu sembuh dan mereka akhirnya pulang, saudara. Ya, ini yang 9 kelihatannya pulang. Tapi yang dikatakan yang satu, justru orang Samaria ini dianggap orang yang rendah, di dalam mutu kerohaniannya juga rendah. Justru dia punya hati, cara pandangnya berbeda. Dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur di depan kaki Yesus menyembah, dan dia mengucapkan rasa terima kasih, bersyukur. Ya. Ini orang Samaria yang dinilai kualitasnya rendah, malah justru dia punya rasa terima kasih. Tetapi sebaliknya, Tuhan katakan yang 9 yang mana? Justru yang 9 ini tidak punya rasa terima kasih, entah bagaimana. Ini tergantung cara pola pandang mereka masing-masing. Yang 9 ini cara pola pandangnya seperti demikian sehingga tidak ada timbul rasa syukur, tidak ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Ini tergantung cara pola pandang mereka itu. Orang kalau tahu bahwa hal ini adalah hal yang baik, tentunya yang berharga kan. Bagaimana tidak? Kenapa? Sakit disembuhkan itu sesuatu yang tidak bisa diperoleh dimanapun. Karena sakitnya kusta ini tadi. Tapi mungkin mereka berpikir begini, ini yang menyembuhkan kan bukan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus kan tidak ngomong tahirlah, enggak. Dia katakan, ya itu mungkin Allah, dia berpikirnya demikian. Makanya mungkin dia berpikir, enggak perlu berterima kasih. Ini kejadian ajaib, tapi bukan Tuhan Yesus yang memberikan. Mungkin berpikirnya demikian, makanya enggak kembali. Tetapi yang satu ini mengerti, karena yang memerintahkan Tuhan. Jelas, kalau selama ini tidak ada yang memerintahkan, apakah mereka bisa sembuh? Tidak bisa sembuh. Justru karena perintahnya Tuhan ini, mereka jadi sembuh. Walaupun tidak secara langsung berhadapan begitu, seperti kasusnya Naaman juga demikian. Naamannya berpikir, loh duduk nabine sing metu tapi kacungnya yang keluar. Sudah begitu, kacungnya ngomongnya enggak enak. Pergi mandi ke Kali Yordan, padahal Kali Yordan kotor. Dia marah. Naaman orang dari bangsa lain yang datang ke Israel itu marah dia. Apakah di tempat negaraku enggak ada sungai yang lebih bersih? Dia marah. Saudara, karena apa? Cara pandangnya juga belum terbuka. Tetapi ketika kalau Naaman sudah terbuka pikirannya, baru dia bisa menghargai hal itu. Cuma dikatakan kalau Naaman dikatakan Tuhan kalau disuruh sesuatu yang sukar itu maksudnya tentunya masih bisa dilakukan. Apakah Tuhan enggak mau? Dia katakan aku mau. Lah sekarang apa susahnya? Kalau disuruh mandi ke sungai Yordan cuma nyelup nepeng pitu itu susahnya apa? Gak ada susahnya sama sekali. Dia pikir, oh ya benar ya. Cuma dia kemudian lakukan, baru kesembuhan itu terjadi. Demikian juga dengan orang-orang ini. Tapi kalau Naaman terbuka, dan di sini yang terbuka, yang bisa melihat kebaikan Tuhan itu hanya orang Samaria ini saja. Ya, seringkali
kehidupan orang percaya seperti orang yang 9 ini. Ada yang seperti orang Samaria bisa bersyukur, tapi ada yang seperti yang 9 yang lainnya. Saudara, mereka hanya melihat berkat dan berkat secara jasmani. Sudah melihat berkat, dia berpikirnya itu hal yang biasa, yang mungkin pikir mereka layak memang mereka dapatkan. Kayak sekarang seperti begini. Tuhan ingatkan bangsa Israel. Ingat, hati-hati ya. Kalau kamu masuk ke tanah Kanaan, kamu nanti dapat rumah, dapat kebun anggur yang semua tidak kamu buat. Kamu nanti mendapatkan banyak berkat. Jangan kamu sampai mengatakan kekuatanku semua ini aku mendapatkannya. Semua itu dari Tuhan asalnya. Ya seringkali mungkin demikian juga dengan orang percaya. Loh, kalau aku tidak bekerja Pak, Tuhan bisa memberikan berkatnya. Berkatnya apa? Jatuh dari langit? Enggak, ya memang tidak. Tetapi itu semua kan juga karena Tuhan. Seandainya Tuhan tidak mau memberikan, tidak memberi kepada orang kesehatan, kekuatan, apakah bisa mencari uang? Enggak bisa. Apakah bisa menerima berkat? Enggak bisa. Kalau memang Tuhan tidak izinkan. Jadi ingat, walaupun dengan kekuatan kita sendiri, tapi semua itu adalah berkat Tuhan. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya harusnya bisa mengucap syukur. Bukan seperti orang 9 ini. Dan dia berpikirnya hanya berkat dan berkat. Kalau jadi orang Kristen hanya fokusnya kepada berkat dan berkat jasmani, ini rugi saudara. Banyak kalau sudah orang seperti itu, imannya jadi rapuh. Kalau sudah mendapatkan berkat dan berkat, isinya berkat, nanti satu saat berkatnya itu berkurang, atau bahkan satu saat seperti Ayub, berkatnya diambil sementara, diizinkan sama Tuhan untuk dihabiskan sementara, imannya sudah gugur orang seperti ini. Banyak orang yang gugur karena apa? Fokus pandangannya hanya kepada yang jasmani saja. Banyak orang Kristen tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Sebetulnya kalau diteliti, mau melihat lebih jauh, kita harusnya bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Berkat-berkat itu diberikan kepada kita, saudara. Dan saudara lihat kebaikan dari Tuhan. Yang ini adalah orang yang bisa mengucap syukur. Ketika orang Samaria itu datang kepada Tuhan, Tuhan katakan apa? Ini berkat yang lain. 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada satu hal yang lain, yaitu keselamatan secara rohaninya, jiwanya itu diselamatkan. Bukan hanya berkat yang diterima di dalam kehidupan yang fana ini, tapi berkat yang rohani ini juga diterima. Yang 9 kemana? Tentunya dia tidak mendapatkan, karena tidak bertemu dengan Tuhan kembali. Nah, ini untungnya kalau orang bisa datang untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada berkat yang lain yang lebih. Saudara, kita tentunya sama untuk mendapatkan berkat dari Tuhan seperti orang Samaria. Bukankah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Seharusnya tentu kita akan merasakan bersukacita, dan tentu kita akan bisa mengucap syukur. Harusnya demikian. Kita melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita mengucap syukur untuk setiap hari yang hidup kita? Apa cuma ketika hanya kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita mengucap syukur? Mungkin saudara ketika saudara berdoa, Tuhan aku butuh sepeda motor. Tapi ketika saudara sudah dapat sepeda motor, mengucap syukur 1 hari itu, 2 hari itu, 3 hari itu, setelah itu tidak. Tapi kita harus selalu mengucap syukur. Orang ini saya katakan
mendapatkan berkat yang sampai selamanya, kita pun juga demikian. Oleh sebab itu kita pun juga harus mengucap syukur. Nah, jangan memandang secara biasa. Nah, saya melihat kalau orang itu cuma dia istilahnya biasa-biasa saja, dia tidak akan bersemangat begitu saudara. Tidak akan timbul semangat. Makanya tidak heran ada orang yang lesu, lemes. Dia tidak datang kepada Tuhan aras-arasen. Kenapa? Salah satunya saya katakan tidak ada rasa syukur. Coba kalau saudara berpikir membandingkan bagaimana kehidupan saudara baik, sekarang diberkati, kehidupan kita dalam keadaan baik. Harusnya kalau saudara kita menyadari, kita mesti bersemangat. Bagaimana tidak? Saya dulu waktu kena masalah begitu, sekali saja begitu lolos masalahnya, wah rasanya plong. Saya belajar juga bisa mengucap syukur terus kepada Tuhan. Saya ingat selalu ya. Dan saya berusaha mengingat itu jadi kenang-kenangan. Saya berusaha membuat jadi kenang-kenangan. Ya. Waktu anak saya Joel itu yang dulu itu masih kecil, kecemplungan munte saudara ya, hidungnya gini, sedot masuk sini. Wah, saya bingung saya. Langsung ingat isinya wajah Pak Yusef teringat. Lah kenapa? Karena Pak Yusef kecemplungan setip kecil gitu masuk sampai ke paru-paru hampir ya. Ini kalau tidak bisa keluar di saluran paru-paru ini mau sudah digeledek mau dioperasi ya, saya kan juga pusing. Bagaimana? Tapi begitu selesai, wah rasanya lega sekali ya. Saya buat kenang-kenangan. Saya berpikir saya usahakan untuk bisa mengucap syukur. Ini loh kebaikannya Tuhan. Ya, bukan hanya itu. Bukan hanya ketika kita menerima apa yang kita inginkan atau menerima berkat kita bersukacita, enggak. Tetapi kita melihat kapan kita harus bersukacita ya. Di dalam dua Tesalonika di dalam Efesus ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan begini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kapan kita harus mengucap syukur? Tuhan katakan senantiasa, selalu ya, kita harus menempatkan ucapan syukur selalu ada di dalam hati kita. Ini yang Tuhan mau demikian. Jadi senantiasa kita bisa menaikkan ucapan syukur. Kapan saudara? Selalu bisa kapan? Yaitu senantiasa. Dan mengapa saudara kok kita itu harus mengucap syukur? Ya, seperti Tuhan Yesus kan jelas ya. Loh, lah mana? Yang 9 mana? Berarti Tuhan kan menghendaki ucapan syukur. Apakah berarti Tuhan itu butuh ucapan syukur kita? Ya, bukan secara untung ruginya jelas nggak ada untungnya. Kalau Tuhan dipuji-puji oleh malaikat enggak kurang saudara. Tapi Tuhan ingin supaya kita pun juga mendapatkan kebaikan. Sebetulnya kalau kita mengucap syukur, yang baik itu diri kita sendiri saudara. Bukan berarti Tuhan diuntungkan, tidak. Justru kita itu yang beruntung saudara. Ada kekuatan dan itu yang menjadi kerinduan bagi Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika ayat 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 pasal yang ke-18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah,
Mengucap syukur itu kehendaknya Tuhan. Tuhan mau kita sebagai orang percaya itu ada ucapan syukur. Kapan? Yaitu senantiasa, selalu. Nah ini kita harus belajar. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau selama ini apakah kita itu ada ucapan syukur? Ya kita bangkitkan sekarang. Dengan apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Dengan berusaha mengerti bahwa Tuhan itu baik. Dan juga kita berdoa, Tuhan beri saya hati yang bisa bersyukur. Supaya kita bisa mengucap syukur. Nah ini kita timbulkan. Karena apa? Ya ini tadi. Kehendaknya Allah untuk kita bisa mengucap syukur. Ada satu ilustrasi, kisah ilustrasi saudara. Ada dua orang. Ini yang namanya satunya Pak Ngomel, yang satunya Pak Syukur. Ya, karena satunya suka ngomel, yang satunya suka bersyukur. Tapi Pak Syukur ini keadaannya tidak baik. Mengapa? Karena dia punya sakit di punggungnya nih. Punggungnya kayak membawa beban gitu ya. Dan di sana ada sungai, maaf ini kalau orang zaman dulu tuh kan buang air di sungai saudara. Kelihatannya ada yang mengamati. Kalau Pak Syukur ini buang air gitu, tidak pernah diam. Dia selalu mengucap syukur sambil mengucap syukur. Oh terima kasih Tuhan. Dilihat, oh hatinya senang. Dia mengucap syukur. Tapi ketika yang satunya Pak Ngomel datang, dia lihat orang ini selalu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Wah, satu saat ini yang memperhatikan dia pengen tahu apa ya rahasianya. Kok ini Pak Syukur ini kok selalu dia bersyukur, bersukacita. Terus menurut pikiran dari yang mengamati ini yang mengamati ini setan ini ya. Si setan kemudian dia aku tahu. Ini gara-gara dia punya ini bendolan di belakangnya itu loh. Kayak gede itu mungkin karena itu dia bersyukur. Makanya satu saat ya setannya ini datang pada waktu Pak Syukur ini sedang di situ. Dia tanya, Pak Syukur, aku pengen milikmu. Apa itu? Itu yang di belakangmu itu ya. Yang bongkoknya itu yang gede itu. Oh ya boleh baik. Diambil sama setannya itu ya. Nah kemudian Pak Syukur pergi ya. Setannya berusaha pakai dia. Dipakai dipakai berapa kali kok enggak ada rasanya apa-apa. Dia berpikir, aku ini apa salah ya? Dia berpikir begitu. Mungkin tidak cocok untuk saya karena aku bangsane setan. Sing cocok mungkin bangsane manusia. Satu saat Pak Ngomel ini datang selalu ngomel-ngomel. Setannya berpikir, ini cocok ini. Saya berikan sama Pak Ngomel ini aja biar dia bisa bersyukur. Dia berikan penyakitnya pada Pak Ngomel ini. Bukan tambah baik tapi tambah ngomel-ngomel ya. Itu akibatnya yaitu hanya satu ilustrasi. Orang yang suka bersyukur itu malah bahagia, malah ada berkatnya. Ya, tapi kalau orang yang suka ngomel-ngomel, wah, malah sering penyakitan. Karena apa? Hatinya ini enggak ada sejahtera, saudara. Tetapi orang yang bersyukur itu menandakan hatinya bersukacita, jadi obat. Dan juga saudara perlu tahu, orang yang bersyukur itu orang yang seperti ini yang dikehendaki Tuhan. Bersyukur itu bisa memberikan kekuatan. Saya pernah membaca sedikit kalau orang yang sering menuliskan apa istilahnya sesuatu harapan dengan ucapan syukur itu katanya orangnya lebih energik, bersemangat, melihat ke depan tuh bersemangat. Karena apa? Hatinya bersyukur toh. Tapi kalau orang yang isinya menggerutu saja, tidak akan mendapatkan satu kebaikan. Saudara ingat, bangsa Israel bangsa yang suka menggerutu sudah dapat yang paling baik. Kalau pola pandangnya ini, cara pandangnya ini, mindsetnya jelek, ya sudah.
Tidak ada sesuatu yang baik di pemandangannya. Makanya isinya menggerutu terus. Yang datang apa saudara? Ya, yang datang hukuman tok. Karena apa? Hanya isinya menggerutu dan menggerutu, mengeluh dan mengeluh. Tetapi orang yang bisa mengucap syukur, berkat Tuhan datang atas kehidupan orang itu. Sebagaimana orang Samariani boleh diselamatkan. Mari kita renungkan saudara, sudahkah kita mengucap syukur? Saudara sudah ditebus. Mari kita bisa mengucap syukur berkala tiap hari kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan terus akan melimpahkan kebaikannya kepada kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Petugas perjamuan saya undang untuk datang tepat. Hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Haleluya. Saudara, Tuhan baik bagi kita. Tuhan sangat baik bagi kita. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Dia, karena Dia telah baik bagi kita dan selamanya baik. Kita datang kepada Tuhan, memohon supaya hati kita selalu melimpah dengan ucapan syukur kepada Dia. Dan saat ini juga kita akan menerima perjamuan kudus. Silakan saudara berdoa untuk membereskan kehidupan saudara sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita datang kepada Dia. Kita mohon ampun sehingga kita berlayak untuk menerima perjamuan kudus untuk saat ini. Bapa di surga, bersyukur untuk segala kebaikan Engkau. Tuhan, tolong untuk anak-anak Engkau selalu bisa mengucap syukur ya Tuhan. Bukan hanya sesuatu yang ketika sesuatu yang kami pandang baik,
Tetapi saat apa yang tidak kami pandang baik, kami selalu bisa mengucap syukur, karena kami tahu semua itu hanya di bawah kendali Engkau, dan Engkau hanya memberikan yang baik dan yang baik kepada anak-anak Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Mohon Engkau sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami ya Bapa, untuk menerima perjamuan kudus Engkau. Memberikan satu kekuatan bagi kami, memberikan satu pemulihan pada kami, memberikan satu berkat di dalam kehidupan jasmani dan rohani kami. Terima kasih ya Bapa. Menyerahkan roh, tubuh, jiwa kami ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan darah-Mu darah-Mu Kau tebus dosa-Mu, Kau tukar hidup. Ini aku penuhnya milik-Mu. Yesus, ku panggil nama-Mu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Engkaulah Bapa-Ku, pengabdianku hanya Yesus, Engkaulah Bapa. Mari saya undang untuk semua berdiri. Angkat roti lebih tinggi dari atas kepala saudara. Haleluya. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus.
Siapkan cawan, angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu ya Bapa. Begitu besar kasih kemurahan-Mu, kebaikan yang Engkau berikan kepada kami sebagai orang yang percaya itu. Terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan berikan kepada kami hati yang penuh ucapan syukur kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau adalah Allah Tuhan yang maha baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dan pada saat ini Bapa kami berdoa khususnya untuk Kota Kediri, juga pemerintahan Kota Kediri, Bapak Wali Kota beserta staf, juga kepada semua orang yang Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan untuk Kota Kediri. Engkau memberikan rasa takut, Engkau memberikan pimpinan dan bimbingan sehingga mereka bekerja dengan cara yang benar. Berdoa juga untuk negara kami Indonesia, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin beserta jajaran menteri, juga demikian dengan TNI Polri, MPR, DPR, semua aparat sipil negara Tuhan tolong semua, hingga RW RT Tuhan tolong sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, memberikan kebaikan bagi negara kami ini. Terlebih Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan bagi Indonesia ini, bagi kemuliaan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Dan sekarang tumpangkan tangan-Mu atas anak-anak Engkau. Saudara-saudara, Engkau yang dikasihi Tuhan, Engkau ini adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkati roh, tubuh, dan jiwamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku sebentar, ada sedikit pengumuman saudara. Untuk Desember kita tetap ada, nanti tetap mengadakan Natal, tetapi Natal ini tidak bisa bersama ya. Untuk pesantren sendiri dan untuk di tempat cendana ini sendiri. Lansia kita rencanakan tanggal 24 sore ya, jam 5 sore. Kemudian untuk yang umum tanggal 27 hari Minggu dibagi menjadi 2 sesi. Tolong untuk bisa mengatur karena ini tidak mungkin jadi satu ya, karena masih harus berlaku protokol kesehatan. Jadi jam 9 seperti biasa dan juga jam 5 sore.
Demikian pengumuman untuk Natal. Tuhan memberkati. Ada tambahan Bapak Ibu sebentar. Pengurus gereja setelah ibadah ini jangan pulang dahulu karena ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Bapak Afid. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Terima